warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Ibu Erlita yang akan menemani kalian belajar matematika wajib secara daring menggunakan video ini. Jadi untuk kalian tetap harus semangat belajar ya anak-anak SMA Negeri 2 Klaten. Meskipun kita tidak bertemu, apalagi di kondisi pandemi yang seperti sekarang ini. Jadi kita belum bisa bertemu. Tapi kalian tetap harus semangat dalam belajar, oke? Perhatikan setiap apa yang saya sampaikan di video ini ya. Jadi kamu harus menyimak sampai selesai. Atau kalau perlu kalian pause one by one biar kalian bisa nyatet dan memperhatikan setiap apa yang saya sampaikan. Dari ini ada 2 semester. Yang pertama, semester pertama itu kita akan belajar induksi matematika, program linier, kedua terus matriks, lalu transformasi. Dan di semester 2 nanti kita akan belajar barisan dan deret aritmatika dan geometri, limit fungsi aljabar, turunan fungsi aljabar, integral tak tentu fungsi aljabar. Nah, KKN kita harus 70. Media pembelajaran nanti saya akan pakai WA, Google, dan YouTube. Dan penilaiannya menggunakan keaktifan, tugas, dan ulangan harian PTS dan PAS. Nah, semester pertama ini di bab pertama kita akan belajar tentang induksi matematika. Ada beberapa metode pembuktian dalam matematika, diantaranya yang pertama ada pembuktian langsung, yang kedua pembuktian tidak langsung. Nah, ini dia mencakupi kontradiksi dan penyangkalan. Terus yang ketiga tentang induksi matematika. Langkah-langkah induksi matematika. Induksi matematika ini berkenaan dengan pembuktian pada pernyataan yang semestanya berupa himpunan bilangan bulat atau lebih khusus himpunan semua bilangan asli. Misalkan Pn adalah suatu proposisi yang dinyatakan berlaku untuk setiap bilangan asli n. Oke, langkah induksi matematika sebagai pembuktian kebenaran pernyataan tersebut yakni nanti ada 2 langkah ya. Yang pertama langkahnya harus ditunjukkan bahwa Pn itu benar untuk n sama dengan 1. Terus kalau sudah langsung ke langkah kedua, diasumsikan bahwa PK benar untuk bilangan asli K lebih dari 1, kemudian ditunjukkan bahwa PK ditambah 1 itu benar. Nah, apabila kedua-duanya langkah tersebut itu berhasil, maka nanti disimpulkan bahwa Pn itu benar untuk setiap bilangan asli n. Nah, contoh soal nih, buktikan bahwa 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah titik-titik-titik ditambah n itu sama dengan setengah n, n ditambah 1 berlaku untuk setiap n bilangan asli. Penyelesaian nih ya. Oh iya, nanti selama saya bikin video ini apabila ada banyak noise atau suara kegaduhan saya mohon maaf ya. Jadi langkah yang pertama adalah penyelesaiannya ditunjukkan benar untuk n sama dengan 1. Lihat nih, 1 tambah 2 tambah 3 sampai tambah n setengah n plus 1. Nah, n-nya di sini ini dia diganti nilainya 1. Berarti nanti kita akan peroleh 1 sama dengan setengah, n-nya diganti berapa nih? Diganti 1, lalu 1 ditambah 1. Oke, sudah ya, pokoknya n-nya itu diganti 1. Nah, kita peroleh setengah dikali 1, 1 tambah 1 nilainya 2. Kita coret-coret nilainya 1. Nah, di ruas kiri nilainya 1, di ruas kanan nilainya 1. Karena dia kedua ruasnya itu sama, maka dia terbukti benar. Gitu ya. Nah, untuk langkah kedua ini dia harus diambil n sama dengan k. Nah, maka kita asumsikan atau nama lain asumsi itu adalah dianggap bahwa 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah titik ditambah. Nah, n-nya kita ganti pakai k ya. N-nya kita pakai k. Kenapa? Karena dia di sini diambil n sama dengan k. Sama dengan setengah. Nah, ini kan n. N-nya diganti k. M plus 1 ini diganti jadi k plus 1 adalah benar untuk bilangan asli k lebih dari 1.
Selanjutnya, dari asumsi tersebut akan kita buktikan bahwa persamaan itu akan berlaku untuk N sama dengan K ditambah 1. Nah, tadi kan kita peroleh ini nih, 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah K gitu ya. Maka nanti dia di sini tulis lagi 1 tambah 2 tambah 3 tambah K. Terus kita tambahkan K plus 1. Gitu ya. Ditambah K plus 1. Ingat, N-nya diganti K plus 1. Sehingga kalau nanti kita dari soal nih ya. Saya taruh sini ya. Jadi nanti kita peroleh ini N-nya diganti setengah, N-nya kita ganti K plus 1 gitu. Oke ya. Terus N plus 1, ingat N-nya diganti K plus 1 ditambah 1. Gitu ya. Oke. Oke, lalu kita akan membuktikan bahwa ruas kiri itu sama dengan ruas yang di kanan. Nah, ingat tadi kita sudah mengasumsikan bahwa, ini ya, saya buka lagi, asumsikan bahwa 1 plus 2 plus 3 sampai K itu nilainya setengah KK plus 1. Nah, ini lihat nih, 1 plus 2 plus 3 plus K, nilainya berapa dia di sini? Setengah KK ditambah 1. Maka saya ganti dia di bawahnya ini adalah setengah K ditambah 1. Tambahkan dia nilainya ini nih. Siapa ini? Nilainya K plus 1. Nah, nanti kita akan buktikan apakah dia ruas di kiri ini akan sama dengan yang di kanan ini. Nah, dia K plus 1, ini plus 1 plus 1 berarti nanti dia diperoleh K plus 2. Gitu. Lalu kita selesaikan. Ini adalah perkalian distributif. Nah, ini kali ini kali ini. Oke, kita selesaikan ya. Setengah kurungi aja K kuadrat ditambah K ditambah K ditambah 1. Gitu. Sama dengan, ini kita masih bertanya ya, apa sama atau enggak? Setengah, masih ingat waktu SMP ya, ini kali ini K kuadrat, ini kali sana, plus 2K ditambah ini kali ini 1K, atau boleh saya tulis K ya, ditambah 1 kali 2, kita dapat 2. Nah, kita akan buktikan apakah ruas kiri sama dengan ruas yang di kanan. Oke, lalu kalau kamu masih bingung, kalikan aja satu-satu. Dia di sini kalikan distributif ya. Nanti saya peroleh setengah K kuadrat ditambah setengah K ditambah K ditambah 1. Nah, ini nanti kita masih pertanyakan apakah dia nanti akan sama dengan K kuadrat. Ingat 2K ditambah K, dia variabelnya sama-sama K dengan pangkat tertinggi 1, 2 tambah 1 kita peroleh 3K ditambah 2. Gitu ya. Nah, kalau sudah, nih lihat nih, setengah K kuadrat ditambah, hati-hati ini dia variabelnya sama KK gitu ya. Dia di sini nilainya, bilangannya dia di sini setengah, dan dia di sini kalau nggak ada angka di depannya maka nilainya 1. Kamu pernah belajar waktu SMP dan SD, kalau kita dapat 1 ditambah setengah ya, 1 ditambah setengah nilainya 3/2K. Benar ya? Itu ditambah 1. Nah, terus kita lihat nih di samping A atau ruas kanan. Kita kalikan satu-satu nih ya. Kita nanti dapat setengah K kuadrat ditambah, hati-hati, setengah kali 3, berarti kita dapat 3/2K, setengah dikalikan 2 kita dapat 1. Nah, lihat, ruas kiri sama ruas kanan sama enggak? Oke, sama ya. Sehingga kita peroleh ruas kiri sama dengan ruas kanan. Nah, lihat di langkah penyelesaian satu ini,
dia sudah terbukti ya, dia terbukti benar. Dan langkah yang kedua ini untuk N sama dengan K plus 1 dia juga terbukti benar. Nah, karena kedua langkah tersebut benar, maka dapat disimpulkan bahwa 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah N sama dengan setengah N M plus 1 itu dia berlaku untuk setiap N bilangan asli. Nah, udah gitu aja. Jadi dia terbukti bahwa dia berlaku untuk setiap bilangan asli. Nah, gimana Bu kalau dia tidak terpenuhi di langkah 1 atau langkah 2? Kalau dia salah satunya tidak ada yang terpenuhi, maka tidak berlaku untuk sifat tersebut gitu ya. Jadi kalau ada langkah yang tidak terbukti, maka dia tidak berlaku untuk sifat tersebut gitu. Oke ya, terima kasih.